Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat berhasil menggagalkan penyelundupan 150 kg ganja kering siap edar. Barang haram yang diangkut menggunakan 2 unit mobil tersebut disergap petugas saat melintas di jalur lintas Bukit Tinggi Medan, Kabupaten Agam. Inilah detik-detik setelah tim BNNP Sumatera Barat menghentikan 2 unit minibus yang tengah melaju kencang di kawasan Jorong Batang, Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Petugas yang sudah melakukan pengintaian sejak 1 bulan yang lalu langsung melakukan penggeledahan ketat terhadap mobil pelaku. Hasilnya petugas menemukan 7 karung besar berisi paket ganja yang disamarkan di dalam tumpukan plastik biru. Berdasarkan keterangan petugas, total barang bukti yang disita mencapai 150 kg. Ganja ini diduga kuat berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara yang rencananya akan diedarkan di wilayah Sumatera Barat. Kita amankan 150 paket besar narkotika golongan 1 jenis ganja. Yang tersangkanya sudah yang ketiga kali memasukkan ganja ke Sumatera Barat, khususnya ke Bukit Tinggi. Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang pelaku yang berprofesi sebagai pedagang nasi goreng dan montir yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus bandar narkoba lintas provinsi. Sementara itu, para pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pegawai honorer mengedarkan narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meresahkan warga. Pelaku menyimpan sabu di dalam mesin cuci. Pengedar narkoba tak berkutik saat ditangkap polisi dan membongkar barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam mesin cuci di Kota Pangkal Pinang. Terdapat 21 plastik sabu dengan berat total 607 gram serta ekstasi 3,94 gram, termasuk 2 unit timbangan digital. Pelaku berusia 34 tahun ini berprofesi sebagai tenaga honorer di Bangka Belitung. Kuat dugaan terlibat jaringan narkoba di wilayah Pangkal Pinang. Mengedarkan narkoba sebanyak sabu sebanyak 606 gram dan ekstasi sebanyak 3,47 gram. Sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami dia selaku bandar pengedar. Tersangka terancam hukuman 6 hingga 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sebuah batu raksasa menimpa sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah yang dihuni satu keluarga. Proses pemindahan batu memerlukan alat khusus. Rame banget, guys. Batu besar meluncur dari lereng bukit dan menghantam sebuah rumah di Dukuh Pejarakan Wisnu Watu Kumpul, Pemalang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batu berdiameter hampir 3 meter ini tiba-tiba meluncur dan menjebol tembok rumah hingga masuk ke ruang tengah. Seluruh penghuni panik dan berlarian menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bagian tembok dan ruang tengah rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan batu raksasa. Yang rusak perabotan rumah tangga. Sama tembok ya, pintu juga ya Pak? Tembok, pintu. Ini diperkirakan estalase nih Bu. Oh, diperkirakan ada kerugian berapa ini Pak? Ya puluhan lebih lah. Puluhan lebih Pak ya. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 10 ton ini hingga kini masih berada di dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan dengan cara memecah batu, namun petugas dan warga mengalami kesulitan karena ukuran batu sangat besar dan keras. Sementara warga resah karena masih banyak batu di atas bukit. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jumat pagi terbakar. Akibatnya seorang pasien meninggal dunia akibat menghirup asap. Mungkin bisa konfirmasi dulu langsung.
keamanan di tempatnya. Api membakar lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung mengevakuasi pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Salah seorang pasien yang sedang dirawat di lantai 6 meninggal dunia diduga akibat menghirup asap. Sementara satu lainnya kritis dan dievakuasi ke IGD. 3 petugas rumah sakit yang membantu evakuasi pasien juga mengalami sesak nafas dan sempat mendapatkan penanganan medis, dan seluruh pasien dievakuasi ke sejumlah ruang perawatan. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan diduga api berasal dari ruang farmasi di gedung lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo. Sempat dievakuasi ada 2 dari lantai 6 ya. Kondisi gimana Pak waktu dievakuasi? Info sementara tadi kondisi yang satu kritis, yang satunya lagi sudah MD. Untuk yang lainnya alhamdulillah sempat dievakuasi. Jadi sebelum membesar tadi sudah dievakuasi sama teman-teman PMK dan juga. Pemirsa, tradisi berebut gunungan hasil bumi di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Sejumlah lansia bahkan terjatuh dan terjepit demi mengamankan hasil bumi. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang lansia bahkan terjatuh dan terjepit hingga nyaris terinjak demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Sementara itu, ratusan warga lainnya saling serobot dan lempar hasil bumi yang mereka ambil dari puncak gunungan. Meski ricuh, namun warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi turun-temurun ini. Sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga Desa Ngaringan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hama dan juga penyakit dan juga hal-hal lain yang tidak baik. Tradisi sedekah bumi ini digelar setiap 1 tahun sekali sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas berkah yang diberikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.